Masih bersama kami pemirsa setia Sultan TV dalam dialog bincang hari ini. Tak terasa kita berada di segmen ketiga nih ya. Sudah 2 segmen Pak, kita ngobrol-ngobrol nih. Kalau tadi di segmen 1 kita bahas tentang putusan MK, kemudian di segmen kedua juga kita tadi sempat membahas terkait dengan bagaimana nih cara Pak Prabowo dan juga Mas Gibran nih dalam merangkul pihak-pihak yang memang menjadi oposisi. Selanjutnya Pak, kita akan bahas tentang apa sih Pak tantangan yang akan dihadapi oleh Pak Prabowo dan juga Mas Gibran selama menjabat 5 tahun mendatang. Ya, kalau bicara tantangan pasti ada dan itu harus disikapi dengan positif, dan pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang tidak anti kritik. Beberapa pantangan misalnya sekarang karena zaman milenial, jadi pasti bicara dinamika politik kontemporer itu media sosial ya, biasa netizen ya, itu harus dipahami bahwa Indonesia hari ini bukan di 10 tahun ke belakang. Karena memang kritikan tuh anggap sebagai pengingat ya, sebagai walaupun itu kadang hal sederhana, tapi kalau kita maknai ternyata kepedulian masyarakat Indonesia kepada pemerintahan itu besar. Hanya saja mungkin caranya. Nah, cara anak-anak sekarang seperti demonstrasi saja kadang-kadang ada selipan, ada kalimat bersayap gitu ya. Tidak hanya untuk yang dituju pada demonstrasi, tapi juga ada hal lain yang ternyata menjadi PR pemerintahan. Jadi menurut saya pihak nanti pemerintahan di Pak Prabowo dan Mas Gibran, Kominfo dalam hal ini ya, khususnya bisa menampung aspirasi melalui suara netizen ya, suara haters gitu ya. Dan yang kedua, bagaimana caranya pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa memberikan porsi untuk para tokoh baik politik, sosial, ekonomi, budaya kita untuk bersama-sama membangun Indonesia ke depan lebih baik, lebih maju. Walaupun memang itu awalnya berseberangan, kita rangkul semua untuk dapat berrekonsiliasi Indonesia lebih baik. Kemudian yang ketiga, kerjasama dengan pihak asing yang mungkin seberapa puluh tahun ke depan ini masih, artinya belum berlanjut. Ini menjadi tantangan bahwa beberapa negara kita, negara-negara di luar kita ini melihat Indonesia sekarang berbeda, sehingga maksud saya kerjasama ini baik itu di regional Asia maupun Eropa dan keseluruhan, ini Indonesia bisa membuktikan bahwa Indonesia bisa langkah lebih maju untuk hal perekonomian, termasuk sepak bola kita yang sekarang. Ya, ini menjadi modal ya, bahwa kita memang sudah mulai sejajar dengan negara-negara maju lainnya Pak ya. Tentu sebenarnya kalau misal kita bicara tentang tantangan ya Pak, ini tidak akan ada habisnya. Betul. Dan tantangan itu kalau semisal ya tadi tantangan itu direspon ya Pak ya. Betul. Jadi salah satunya adalah, nah apapun nanti memang tantangannya, tadi ada beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Bapak Edi nih ya. Apa sih hal yang mungkin bisa dilakukan nih oleh pemerintahan pada masa Presiden Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Lalu Pak, apakah dalam kurun waktu 5 tahun nih Pak ya, 5 tahun selama menjabat, program-program Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ini dapat realisasi? Wah, ini kan pasti bakal up terus nih Pak ya. Ya, tergantung dari kesiapan ya tadi kabinet ya. Kabinet pemerintahan nanti Pak Prabowo dan Mas Gibran memilih orang-orang yang memang tidak hanya politikus tapi juga profesional ya. Jadi bidangnya ya, ahli di bidangnya, kompetensinya di bidangnya. Nah, ini kalau mereka yang dipercaya untuk menjadi menteri mensupport Pak Prabowo dan Mas Gibran, saya yakin bisa menjalankan program telah dicanangkan, yang telah dituangkan dalam visi misi dan program Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, tinggal nanti manajerial tadi ya, karena presiden akan dibantu oleh para menteri, kemudian juga akan secara big down ke pemerintahannya. Karena kalau bicara sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah ini penting, supaya masyarakat tidak melihat inkonsistensi juga kontradiktif ya antara program pusat dengan pemerintah daerah. Jadi sekali kuncinya
manajerial yang sehat ya, iklim pemerintahan yang sehat, ini bisa mendukung berjalannya pemerintahan nanti ke depan untuk Indonesia. Jadi memang untuk merealisasikan program-program yang memang dicanangkan ya ketika waktu kemarin pemilihan ya Pak ya, tentunya ini juga membutuhkan kabinet-kabinet yang memang mumpuni Pak ya untuk merealisasikan hal tersebut. Betul. Kita nantikan saja ya Pak ya. Tentunya kalau misalnya memang ada kritik itu sangat terbuka ya Pak ya. Namanya juga pemerintah perlu dong mendengar kritik dari kita nih sebagai warga ataupun masyarakat biasa. Kemudian Pak, keunggulan apa Pak yang kiranya nih dari kacamata Bapak yang dimiliki oleh Pak Prabowo dan juga Mas Gibran nih? Kalau dari sisi background ya, Pak Prabowo seorang yang aktif di TNI ya, yang dulu masih ABRI ya. Ini salah satu langkah bahwa performa Indonesia di negara di Asia maupun lainnya ditunjukkan dengan wibawanya Pak Prabowo ya, karisma Pak Prabowo dalam hal beliau yang background dari TNI ya, ketegasan, kedisiplinan mungkin jadi kunci ya untuk pemerintahan ke depan. Tapi ada tolak ukur, ada parameter dalam menjalankan pemerintahan gitu ya. Jadi itu modal utama untuk pemerintah Indonesia, bagaimana konsistensi jalankan program ditambah dengan wibawanya Pak Prabowo yang dikenal tidak hanya di Indonesia ya, di Timur Tengah, di Asia, di berbagai negara ya, itu bahwa Indonesia memang dulu pernah menjadi macan Asia dalam hal militeran ya. Nah itu penting untuk melihat apa kekuatan pertahanan keamanan kita ya. Kemudian yang kedua, Mas Gibran yang kaum milenial yang notabene menjabat wali kota Solo ini akan bisa mendampingi Pak Prabowo dalam hal tadi bagaimana memberikan apresiasi ruang bagi kaum milenial ya, untuk mendukung program pemerintahan zaman Pak Prabowo dan Mas Gibran ya. Sudah barang tentu juga tanpa kemudian menampilkan bahwa masukan dari para senior ya, maksudnya ibaratnya di tokoh-tokoh senior juga harus kita dengar, Mas Gibran harus dengar itu, karena itu penting dalam hal menjalankan pemerintahan supaya amanat Undang-Undang Dasar 45 kita, amanat para pendahulu kita, bahwa Indonesia ini terkenal dengan nasionalismenya, terkenal dengan tempo seliro dan toleransinya, ini masih tetap jaga, tapi program pemerintah pun tetap berjalan gitu. Wah, amin ya Pak ya. Amin. Ada banyak nih tentunya setiap manusia memiliki keunggulan dan kelemahan ya Pak ya. Namun ini bukan berarti ya tidak bisa saling melengkapi ya Pak. Itu juga justru menjadi salah satu hal nih yang bisa dilakukan jika ada seseorang yang memiliki kelebihan ya udah dilengkapi. Dan ini juga kita bersinergi bersama demi Indonesia. Pak, tak terasa nih. Kita udah di penghujung acara. Ngobrol nih Pak ya. Ternyata udah 30 menit berlalu nih pemirsa. Maka dari itu Pak, boleh kasih closing statement terkait dengan tema kita hari ini nih Pak, tentang Prabowo Gibran menang, mampukah merangkul yang kalah? Silakan Pak. Baik. Tidak ada kata terlambat untuk pembaharuan, khususnya untuk pemerintah Indonesia, dan kunci Indonesia maju dan berkembang dan lebih baik adalah sinergitas antar tokoh baik politik, sosial, ekonomi, budaya dari pemerintahan Indonesia untuk memberikan supporting, menjamin keberlangsungan pemerintahan, bahwa negara bisa menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang menciptakan ketentraman, ketertiban, begitu juga memberikan kesehatan kepada masyarakatnya, dan juga menjadi negara yang kuat dalam hal ketahanan pangan, begitu juga dalam hal pertahanan keamanan di Indonesia. Kita berharap Indonesia lebih baik untuk dapat menjadi negara yang maju berkembang dengan didukung oleh generasi milenial yang sekarang, tanpa kemudian label anti kritik itu kita hilangkan, sehingga public spare atau
keterbukaan publik bisa kita jalankan itu. Baik, terima kasih Pak Edi. Wah, senang rasanya Pak bisa berbincang hari ini. Sama-sama. Kita nanti akan ketemu lagi mungkin Pak Insyaallah. di tema yang berbeda pemirsa. Karena ternyata Pak Edi ini banyak sekali ya backgroundnya ya Pak ya. Dengan tema-tema yang nanti juga kita akan bahas lagi, kita akan undang lagi ya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak, sehat selalu. Terima kasih sama-sama Mbak Rida. Baik, pemirsa setia Sultan TV, demikian perbincangan kita pada hari ini dengan tema yang wow, sangat menggigit nih ya. Bersama dengan Bapak Edi Muhammad Abdul Alhamidi, SOSMM, yang juga merupakan pengamat politik dan akademisi. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya, Rodlo Rida, dan juga kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Mohon pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.